Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Salimah Nurul Azmi dengan NIM 607012300071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis adalah warisan terbaik sebagai tugas besar agama Islam. Berikut terlampir daftar isinya. Yang pertama ada warisan, lalu yang kedua ada Al-Quran dan hadis, lalu yang ketiga ada dalil tentang Al-Quran, dan yang keempat ada dalil tentang hadis, lalu yang kelima ada fungsi Al-Quran dan hadis, lalu yang keenam ada Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, kemudian yang ketujuh adalah aplikasi sebagai mahasiswa, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Apa sih itu warisan? Warisan sering dikaitkan dengan harta dan kekayaan. Namun, warisan terbaik adalah ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup yang tidak tergantikan. Oleh karena itu, menuntut ilmu dan mengamalkannya merupakan investasi terbaik untuk kehidupan di dunia dan untuk kehidupan di akhirat kita kelak. Selanjutnya adalah pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Keduanya adalah sumber hukum agama Islam. Al-Quran disusun dalam bentuk bahasa Arab klasik yang keasliannya masih sangat terjaga. Hal ini bahkan dijanjikan dalam Al-Quran itu sendiri pada surat Al-Buruj ayat 21 sampai ayat 22 yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian yang selanjutnya adalah dalil tentang Al-Quran. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang melakukan sebab yang terbesar demi memperoleh petunjuk, yaitu ketakwaan, yang mana hakikatnya adalah menjalankan perkara yang dapat melindungi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azabnya, yaitu dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Lalu mereka mengambil petunjuk dengan itu dan mengambil manfaat darinya dengan sangat sebenar-benarnya. Lalu kemudian ada dalil tentang hadis. Ada hadis menyebutkan, telah aku tinggalkan untukmu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Ayat tersebut diriwayatkan oleh Malik. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis didefinisikan sebagai ucapan atau perkataan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, atau dicontoh oleh kita juga sebagai umatnya. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, fungsi Al-Quran dan hadis ini kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Lalu yang kedua ada sumber ilmu dan peradaban. Yang ketiga bisa dibagikan sebagai membangun karakter kita. Lalu yang terakhir untuk menegakkan keadilan sosial. Selanjutnya adalah Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Kehadiran Al-Quran sebagai sumber hukum
beriringan dengan penerapannya hadis. Hadis menjadi sumber hukum kedua dan melengkapi Al-Quran. Berikut terlampir contoh penerapannya. Yang pertama, menjadikan informasi dalam Al-Quran dan hadis sebagai sarana menjaga diri agar terhindar dari perbuatan atau terhindar dari melakukan dosa dan melakukan perbuatan maksiat. Yang selanjutnya yaitu berusaha keras agar tidak melanggar perintah yang tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Lalu selanjutnya yaitu menjauhi semua larangan yang diatur pada Al-Quran maupun diatur dalam hadis. Selanjutnya, kenapa sih disebut warisan terbaik? Kenapa ya Al-Quran dan hadis itu bisa disebut sebagai warisan terbaik? Kekayaan bisa habis. Ilmu dari Al-Quran dan hadis, ilmunya adalah ilmu abadi. Lalu menjadi bekal dunia dan di akhirat. Untuk yang selanjutnya, bagaimana sih pengaplikasiannya sebagai mahasiswa? Yang pertama, kita bisa membiasakan membaca dan memahami Al-Quran dan meneladani akhlak Rasulullah dari hadis. Dan yang kedua, kita bisa mengamalkan nilai-nilai Islam dalam studi dan interaksi sosial. Nah, berdasarkan hasil pemaparan saya bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis adalah warisan pedoman hidup, yaitu pedoman terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan di dunia dan untuk juga kehidupan di akhirat yang harus kita jaga, yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Dengan menerapkan informasi dalam Al-Quran dan hadis sebagai sarana menjaga diri kita supaya terhindar dari melakukan perbuatan dosa maupun melakukan perbuatan maksiat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang sulit untuk dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.